Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Rahmaulia dengan nomor NIM 2042072 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang Sistem Informasi Manajemen dalam Pariwisata untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baiklah, terlebih dahulu saya akan sedikit membahas mengenai materi sistem informasi manajemen. SIM merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen ini terdiri dari hardware dan software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. SIM bekerja dengan cara mengumpulkan data-data dari beberapa sistem online untuk dianalisis. Kemudian, SIM akan melaporkan hasil analisis tersebut, membantu manajemen mengambil keputusan, membuat perencanaan, atau memecahkan suatu masalah. Beberapa pengertian SIM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bonnar, SIM adalah suatu kumpulan hardware atau perangkat keras dan juga software atau perangkat lunak yang dirancang agar dapat mentransformasi data ke dalam bentuk informasi digital yang berguna. Yang kedua, menurut Lott, SIM adalah sebagai sebuah sistem berotak komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan yang sama. Layanan ini menyediakan informasi mengenai sesuatu yang telah, sedang, dan apa yang kemungkinan terjadi untuk waktu yang akan datang. Informasi yang tersedia, baik yang berupa laporan periodik, laporan khusus, maupun dari data output simulasi matematika tersebut, nantinya dapat digunakan melalui pengelolaan perusahaan untuk proses analisis dan pemecahan masalah, serta pembuatan kebijakan. Yang ketiga, menurut James Stoner, SIM didefinisikan sebagai metode formal yang menyediakan informasi akurat dan real-time kepada manajemen untuk memudahkan analisis dan proses pengambilan keputusan, sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan, pengawasan, serta evaluasi dengan lebih efektif. Fungsi sistem informasi manajemen. 1. Memudahkan bagian manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data, karena data yang ada, sistem informasi suatu manajemen merupakan data yang telah tersaji secara akurat dan real-time atau tepat waktu. Yang ketiga, meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat, sarana peningkatan sumber daya manusia, karena dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja yang sistematis serta terkoordinir berbasis teknologi komputer. Tujuan sistem informasi suatu manajemen diantaranya sebagai berikut. 1. Menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. Yang kedua, menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali, perencana, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi pendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Yang keempat, secara garis besar, sistem informasi suatu manajemen bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem informasi manajemen. 1. Dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi yang baru. 2. Dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Yang ketiga, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real-time atau tepat waktu bagi para pengguna tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. Yang keempat, dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Yang kelima, dapat membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan program dan mengidentifikasi keperluan pendukung sistem informasi.
Yang keenam, dapat memperbaiki produktivitas dan pengembangan dalam manajemen sistem, serta pengolahan transaksi untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan pendapatan. Penerapan sistem informasi manajemen dalam pariwisata. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat, khususnya pada bidang komputerisasi yang perkembangannya juga menembus ke segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Sistem informasi manajemen dengan menggunakan komputer sangat penting dalam mendukung perkembangan masyarakat dunia yang sedang menuju ke arah reformasi. Seiring dengan kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat, sehingga diperlukan sebuah cara agar info dapat diakses oleh semua orang dimanapun mereka berada. Salah satu sektor yang berkembang dalam perkembangan teknologi adalah di bidang pariwisata yang memberikan andil untuk mendistribusikan informasi objek-objek wisata yang lebih interaktif, khususnya melalui teknologi internet. Seiring berjalannya waktu, banyak yang sudah menggunakan media internet sebagai media promosi yang mudah dan cepat. Promosi online pun memiliki kelebihan yaitu tidak terbatas ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun orang bisa mengakses website tersebut. Berbeda dengan promosi offline yang memerlukan biaya mahal dan terbatas oleh ruang dan waktu, serta terbatas oleh wilayah tertentu. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di bidang pariwisata telah membawa perubahan drastis di kalangan pebisnis pariwisata, wisatawan, dan pemerintah. Dalam memasarkan objek wisata, misalnya pemerintah sekarang tidak lagi perlu menghabiskan uang dalam mengkoordinir pameran secara besar-besaran, tetapi cukup menggunakan laman yang jauh lebih murah dan mudah. Bagi wisatawan, mereka tidak memerlukan lagi buku panduan wisata yang tebal, tapi cukup dengan melihat laman yang ada di komputer jinjing maupun telepon genggam yang dimiliki. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Menurut Oka Yoti yang dikutip oleh Siti Munawarah tahun 1999, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata hanya menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya atau rekreasi, memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Upaya pengembangan pariwisata yang dilihat dari kebijaksanaan dalam pengembangan wisata alam. Dari segi ekonomi, pariwisata akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Memang, pariwisata alam membutuhkan investasi yang relatif lebih besar untuk pengembangan sarana dan prasarananya. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, maka kebutuhan untuk berlibur pun juga meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan informasi tentang tujuan wisata, objek wisata yang menarik, sarana yang tersedia seperti transportasi untuk mencapai daerah tujuan tersebut, produk wisata yang diminati, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh informasi tersebut, wisatawan sering mengalami kesulitan karena tidak mengetahui di mana dan pada siapa harus meminta informasi. Kebutuhan informasi di bidang pariwisata meningkat dan perlu disiapkan dengan rapi dan terstruktur agar dapat diakses dengan mudah. Selain kebutuhan wisatawan akan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah didapat, maka pihak lain yang juga membutuhkan data dan informasi tersebut adalah pihak pengelola industri pariwisata dan pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan dan penuntut kebijakan di bidang pariwisata. Namun, penekanan kebutuhan data dan informasi bagi masing-masing pihak sangat berbeda. Jika bagi wisatawan adalah untuk memudahkan mereka menentukan rencana perjalanan wisatanya, sementara bagi industri pariwisata dan pemerintah, adanya sistem informasi yang baik sangat membantu mereka untuk mencapai tujuan dalam pengambilan suatu keputusan. Suatu sistem informasi manajemen dapat membantu kedua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, ketersediaan sistem informasi manajemen untuk pengolahan pariwisata yaitu menghindari tumpang tindih serta kesulitan dalam penyediaan data maupun penyebaran sistem informasi pariwisata yang dibutuhkan. Hal ini dapat memberikan layanan akses informasi bagi wisatawan
sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berimbas pada penyediaan lapangan pekerjaan, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi langsung dalam pembangunan daerah. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung yang dapat menggunakan berbagai macam layanan yang tersedia, seperti berisi informasi yang diinginkan bagi penggunanya. Pemanfaatan internet di dunia pariwisata dalam bentuk website sangat beragam, mulai dari sekedar pemberian layanan informasi dan promosi sampai layanan yang lebih kompleks, misalnya reservasi online, hotel, paket wisata, transportasi, dan lain-lain. Sistem pembayaran online, pengolahan database, pariwisata daerah, dan proses interaksi transaksi lainnya. Beberapa hal dari pemanfaatan internet untuk pariwisata antara lain. 1. Komunikasi tidak mengenal batas ruang dan waktu. Misalnya, orang asing yang ingin mencari informasi objek wisata dan akomodasi di suatu daerah tertentu di Indonesia. Yang kedua, akses yang mudah karena dapat dilakukan dari jarak jauh, contohnya dari rumah. Yang ketiga, menyediakan informasi sedetail mungkin, contohnya harga, lokasi, informasi sekitar, cuaca, atraksi, event secara interaktif, dan up-to-date terhadap info. Yang keempat, jangkauan yang sangat luas ke seluruh dunia dan biaya yang murah. Yang kelima, menambah kredibilitas suatu organisasi karena memiliki email dan website tersendiri. Selain kebutuhan wisatawan akan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah didapat, maka pihak lain juga membutuhkan data informasi, seperti pihak pengelola industri pariwisata dan pemerintah setempat. Penekanan kebutuhan informasi ini, satu, bagi wisatawan adalah untuk memudahkan mereka menentukan rencana perjalanan wisatanya, kemana dan kapan waktu akan berwisata. Yang kedua, bagi industri pariwisata dan pemerintah, adanya sistem informasi yang baik sangat membantu mereka untuk tujuan pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi manajemen dapat membantu kedua belah pihak yang terlibat. Kesimpulan, setelah melalui tahapan dan membuat sistem informasi manajemen dalam pariwisata, maka dapat diambil suatu kesimpulan adalah sebagai berikut. 1. Membuat sistem informasi untuk memudahkan wisatawan mendapatkan informasi wisata yang lengkap dan akurat. Yang kedua, pihak pengelola industri pariwisata dan pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan dan penentu kebijakan di bidang pariwisata, juga data-data tersebut dapat menjadi bahan untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan pengembangan tempat wisata daerah. Yang ketiga, sistem informasi tersebut diterapkan dalam suatu website sehingga para wisatawan mudah untuk mengakses dan mencari tahu info terkait dengan tempat wisata yang akan dikunjungi dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, website yang dibuat juga dapat menjadi bahan promosi kepada wisatawan dalam maupun wisatawan luar negeri tentang budaya, ciri khas, daya tarik yang belum diketahui oleh orang banyak. Sekian video presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.